Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Cayuti, masih di channel Suara Wong Desa. Wong Desa yang punya suara, walaupun suaranya sedikit sumbang, walaupun suaranya padan kecetot, nggak jelas, tapi ya minimal Wong Desa ini ingin ikut menyumbangkan suara. Pemirsa, untuk spesial hari ini ya, saya tidak membahas politik ya, karena hari-hari ini politik itu kurang menarik. Saya ingin membahas tentang fenomena dua remaja atau dua insan manusia yang sedang bercinta, tapi cukup menarik ya. Yang satu seorang biduan atau seorang penyanyi dari Minang, dari tanah Minang atau dari Padang, Fauzana. Dan yang satu seorang tukang ngarit ya, dari Jawa Timur, Mas Yun ya. Ya ini apa ya, di video-video short di TikTok itu rame ya, dengan kata-katanya itu. Ya, kata-katanya Mas Yun itu ya, dalam sayang gitu kan. Ya itu sebenarnya banyak yang apa ya, kurang tepat mengartikan, karena memang kalau di teksnya tuh dalam sayang gitu loh. Itu aslinya Mas Yun itu ditanya ya sama Mbak Fauzan, itu dia kurang mendengar gitu loh. Sementara kalau orang Jawa itu kan bahasa halus, kalau dipanggil itu kan dalem gitu ya. Jadi itu dipanggil dia bilang dalem sayang gitu loh, maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian banyak diartikan dalem sayang kan gitu. Tapi ya wis ndak popo ya, karena ini sebuah fenomena ya. Kemudian yang menarik itu percintaan mereka itu apa ya, tidak pernah bertemu gitu loh, cuma lewat medsos ya, lewat live ya di TikTok. Mereka ini bercinta cuman jarak jauh, atau kalau istilah keren itu LDRan gitu ya. Kemudian yang menariknya lagi ya, mereka ini bisa dikatakan kayak apa ya, perbedaannya tuh sangat tajam sekali gitu loh. Karena sang wanitanya ya ini Mbak Fauzana ini seorang biduan yang terkenal ya di tanah Minang ya. Pokoknya setiap penampilan dia tuh selalu fansnya tuh banyak ya, ribuan. Setiap dia tampil itu selalu glamor ya, dilulukan oleh fan-fannya. Kemudian yang Mas Yun ini kerjanya itu yang ngarit, buangin telepong ya, tahu kan telepong, celetong itu ya. Dia apa ya, bergelut dengan, mohon maaf ya, kotoran sapi gitu ya. Telepong itu kan kalau orang melihara sapi kan harus dibersihkan, dikerui gitu. Jadi yang satu biduan dilulukan dengan glamor, yang satu ngerui teletong. Ini kan cukup unik ya. Ya uniknya lagi, Mas Yun ini
begitu banyak sekali penggemarnya ya, karena para tukang ngarit itu merasa terwakili ya, bahwa ada seorang tukang ngarit yang bisa terkenal di medsos. Dan setiap kali dia live ya, itu melebihi dari artis. Ada artis FTV ya yang ikut nge-live bareng itu sampai kagum gitu loh. Penontonnya itu sampai ratusan K gitu ya. Bahkan artis kondang seperti Pinkan Mambo itu pun nggak bisa mengalahkan, jauh gitu. Yang awalnya Pinkan Mambo dengan suaminya itu ya, suaminya yang sedikit songong itu, akhirnya mengakui gitu. Awalnya songong gitu, karena Mas Yun ini ya jujur aja, karena wong desa ya, wong desa tukang ngarit, tukang guangi telepong, jadi ya memang kurus hitam gitu ya, jamburis gitu ya. Tapi kalau dia dandan di restoran makan bareng-bareng juga ganteng kok sebenarnya dia. Tapi karena kesehariannya kan ya memang begitu. Dan ya Pinkan Mambo dan suaminya ini mengira dia ini siapa gitu loh. Cuma seorang yang tukang ngarit kok bisa segitu banyaknya yang nonton gitu kan. Dia tidak tahu kalau ada persatuan tukang ngarit itu ya, namanya tukang ngarit sekarang itu kan semuanya pakai gadget ya, pakai handphone gitu loh. Dan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu walah yang namanya orang melihara sapi itu ya, melihara kambing nggak terhitung gitu, jumlah banyaknya gitu. Makanya fan beliau itu sampai ratusan ribu setiap dia live itu ya. Sampai artis Donna Harun ya, itu pun terkagum-kagum. Banyak artis yang live dengan dia itu ya, penontonnya itu banyakkan Mas Yun itu daripada para artis. Ini kan sangat apa ya, yang bikin orang-orang salut kan itu gitu loh. Artis-artis dari daerah Jawa pun ya, itu pun jarang sekali bisa mengalahkan Mas Yun. Begitu live itu yang nonton itu nggak karuan banyaknya gitu. Ya kita bayangkan lah, artis saja bisa kalah sama dia gitu. Wah, ini kan sangat-sangat ya bisa dikatakan aneh itu kan. Tiba-tiba muncul sosok seorang tukang ngarit yang bernama Mas Yun jadi kondang gitu kan. Tukang ngarit itu jadi keangkat derajatnya gitu loh. Jadi banyak tukang ngarit itu merasa terwakili oleh Mas Yun. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa ini adalah settingan ya, untuk mengangkat ya penonton mereka di media sosial. Kalau menurut saya enggak, ini bukan settingan ya. Awalnya memang terjadi natural saja, tapi begitu setelah ini terkenal, justru malah orang-orang yang ingin terkenal, yang dompleng atas nama Mas Yun dan Mbak Wacana ini malah banyak gitu loh. Jadi menurut saya bukan settingan gitu. Dan kemudian sekarang dikembangkan untuk biar lebih meledak, itu ya memang gitu loh. Tapi nggak disetting dari awal gitu. Dari awal tuh memang mengalir begitu saja. Setelah mengalir, dia terkenal, nah barulah dikemas gitu loh, untuk semenarik mungkin kan begitu. Karena kita melihat kepolosan Mas Yun itu ya sebenarnya apa ya, banyak kata-kata dari Mas Yun ya itu yang menarik ya. Bahkan dia pun bisa berkomedi ya, menjadi kakek-kakek itu lucu lah pokoknya, yang jalan sempoyongan di belakangnya ada nyelip kotang itu. Itu cukup menghibur bagi saya gitu, giginya hitam itu cukup menghibur. Memang Mas Yun ini menurut saya punya talenta sebenarnya. Kalau ada yang
merekrut dia dijadikan komedian atau stand up bisa, sangat bisa gitu. Kalau untuk Fauzananya ya kita nggak usah meragukan lagi, beliau adalah seorang penyanyi yang suaranya itu sangat-sangat apa ya, sangat melengking, sangat masuk di hati ya. Dari kata-katanya itu sangat menyentuh gitu. Itu emang tidak bisa dielakkan kalau memang dia seorang artis gitu. Mas Yunnya ini loh yang kadang tuh nyeleneh itu. Dia tampil apa adanya, tapi tetap selalu menjaga kesopanan. Bahkan dia pun apa ya, jadi tukang ajan ya, mau azin di kampung dia. Dia juga sering apa ya, ikut kegiatan pencak silat. Dia pun mengikuti kegiatan hadroh ya. Itu ya emang menurut saya seorang yang memang aktif gitu loh. Kayak di lingkungannya, tentang keagamaan, tentang olahraga, dia itu aktif gitu. Dan dia pun seorang yang mandiri ya. Ya saya sangat apa ya, terkesan tuh kata-kata Mas Yun ketika diajak oleh Mbak Fauzana ya, bahwa adat dari Tanah Minang itu apabila menikah ya seorang pria itu ikut istri gitu loh. Kalau di daerah Jawa kan enggak, istri harus ikut suami manapun. Kalau di Tanah Minang tidak, ya walaupun mungkin tidak semua ya, tapi kebetulan Mbak Fauzana itu menganut adat itu. Dia diajak ke sana, jawaban Mas Yun apa? Nah, nanti ibuku bagaimana kan gitu. Kan dia tinggal hanya bersama ibunya ya. Dia tuh masih memikirkan ibunya bagaimana gitu. Bahkan dia pun mohon maaf cerita, dia membawa rumput sampai sempoyongan, sampai apa itu demi juga apa ya, ingin apa ya, membahagiakan ibunya gitu loh ya. Tentunya ketika dia sukses ya ibunya kan ikut sukses, maksudnya seperti itu ya. Cita-cita yang sangat mulia inilah yang kemudian bisa mengambil simpati para netizen gitu, para pecintanya. Dan ya kembali lagi bahwa tukang arit se-Indonesia mungkin ya, bukan hanya Jawa Tengah, Jawa Timur, itu merasa terwakili. Makanya begitu dia live, yang nonton tuh melebihi artis, sampai ribuan yang nonton itu. Ya inilah fenomena yang terjadi saat ini ya, asmara Mas Yun dan Mbak Fauzana. Ini cukup menghibur ya. Yang pernah trending 1 ya di Indonesia. Ini kan sebuah apa ya, pencapaian yang sangat-sangat dibanggakan gitu loh. Ada seorang tukang ngarit tiap hari buangin telepon, bisa trending, bisa menjadi fan, bisa didolakan oleh banyak orang, ribuan orang. Ya semoga cerita ini atau kisah ini bisa apa ya, kita petik pelajaran bahwa cinta itu memang tidak memandang kasta, itu benar gitu. Tapi cinta yang benar-benar cinta dari hati ya. Kalau cinta hanya sekedar materi, sekedar ingin bahagia ya itu beda lagi. Pemirsa, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Pembahasan kita tentang Mas Yun dan Mbak Fauzana. Oke pemirsa, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak pas ya, karena saya hanyalah wong desa yang kurang pandai menyusun kata, kurang pandai merangkai bahasa. Sekian dulu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.